netizen, bersama saya dengan Dokter Tata. Kembali lagi di channel kita Tanya Tata. Netizen bertanya, Dokter Tata menjawab. Dok. Iya. Tanya dok. Ini loh dok, itu kan katanya kita suruh rutin cek darah gitu ya dok. Cek darah tuh buat ngecek apa aja toh dok? Banyak sih untuk pemeriksaan darah yang biasanya untuk pemeriksaan rutin itu biasanya untuk mengecek satu dari fungsi ginjal, fungsi hati, terus fungsi infeksi di dalam darah ada atau enggak, itu biasanya itu. Atau bisa juga untuk screening diabetes, untuk jantung biasanya di kolesterol juga bisa. Biasanya yang sering dilakukan sih itu sih biasanya. Oh, tapi itu ya, berarti paru-paru enggak ikut. Jarang ada orang yang deteksi dini atau screening untuk penyakit paru-paru. Itu sampai sekarang di Indonesia masih jarang banget. Makanya berbagai penyakit di Indonesia seperti kanker paru itu terlambat diagnosanya, terlambat ditahunya karena kita nggak aware tentang screening atau deteksi dini tentang penyakit paru-paru. Oh, serem juga ya dok ya. Serem. Terus kapan dok perlu periksa paru-paru itu? Jadi gini, kalau kita beresiko tinggi, resiko tinggi itu satu, kita usia 30 tahun ke atas untuk laki-laki atau 45 tahun ke atas untuk wanita, selalu harus di-aware 1 tahun sekali kita harus periksa. Terus yang kedua, kalau Anda perokok aktif dan perokok pasif itu wajib periksa 1 tahun 1 kali. Atau ada riwayat keluarga yang punya penyakit paru-paru seperti kanker paru-paru itu wajib untuk periksa 1 tahun 1 kali. Dan juga jika ada riwayat penyakit kronis, contoh diabetes, itu wajib kita periksa juga. Atau hipertensi, wajib kita periksa untuk pemeriksaan fungsi paru-paru kita juga gitu. Oh, dan kira-kira ada gejala-gejala apa yang perlu kita perhatikan? Misalnya enggak enak di sebelah mana? Gini, kalau gejala banyak, bisa batuk kronis lebih dari 2 bulan atau kita batuk darah, itu wajib kita periksakan langsung. Lalu ada penurunan berat badan, itu juga penting. Lalu ada nyeri dada juga, itu juga bisa indikasi dari penyakit paru. Oh, enggak mesti jantung ya dok? Jadi penyakit paru itu juga bisa disamarkan dengan penyakit jantung, makanya itu yang kita harus aware. Tapi kalau ada batuk lama, batuk darah, penurunan berat badan, wajib kita periksa screening deteksi dini untuk penyakit paru-paru, terutama kanker paru. Gitu. Karena di Indonesia itu 80% loh orang terlambat untuk deteksi dini kanker paru. Karena deteksi dininya lambat, dia ditahuin stadium 3, stadium 4, jadi angka dia hidup itu lebih rendah karena terlambat diketahui. Makanya jangan maksudnya gini ya, jangan takut untuk memeriksakan diri. Karena saat kamu takut memeriksakan diri, penyakitmu akan numpuk. Lebih baik ditahui dari awal, diobati dari awal daripada kita terlambat. Intinya seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak kanker gitu tahu dari awal tuh kemungkinan untuk sembuhnya lebih tinggi daripada orang yang stadium 3 dan 4. Kalau stadium 1 masih bisa dioperasi, dipotong kankernya, mungkin di radioterapi masih bisa. Tapi kalau kita sudah stadium 3 dan 4, namanya sudah kemoterapi. Kemoterapi itu bukan untuk penyembuhan, tapi delaying, menunda. Intinya seperti itu. Ya memang ada juga yang sembuh, tapi memang angka harapan hidupnya jauh lebih rendah daripada yang stadium 1 dan 2. Dan menjalarnya sudah kemana-mana gitu. Oh, berarti ada radioterapi, ada kemoterapi ya dok? Tak pikir tadi salah ngomong dok. Ada kemoterapi, jadi kalau di radioterapi itu disinar. Disinar, bahasa saya di radioterapi, tapi kalau bahasa umum ya disinar, di kemoterapi. Terus kalau stadium 1 masih sedikit atau kecil, ya dipotong bagiannya dari parunya. Oh, enggak apa-apa dah? Enggak apa-apa, kan paru-paru terdiri dari kayak 3 lobus, 3 bagian sama 2 bagian. Jadi dipotong aja, dipotong sebagian aja, nggak apa-apa. Kita masih bisa hidup dengan 2/3 bagian paru-paru. Lebih baik dipotong sedikit daripada di kemoterapi, kan begitu ya? Iya toh, gitu. Iya. Nah, makanya dari situ kita harus belajar untuk hidup
sehat, hindari rokok, baik itu pasif dan aktif, berani menegur orang yang merokok kalau di jarak kita masih bisa menghirup, lalu juga makanannya juga yang mengandung antioksidan tinggi, yang suplemen juga yang mengandung antioksidan tinggi, juga mengurangi makanan-makanan yang mengandung radikal bebas atau mengurangi polusi juga, itu juga sangat membantu untuk memerangi kanker paru, itu juga bagus banget. Gitu. Tak pikir kalau gorengan itu kan takut jantung, darah tinggi, ternyata ngefek ke paru ya? Iya, karena kan itu juga makanan yang tidak bagus juga gitu loh. Jadi makanan yang tidak bagus ngefeknya ke seluruh tubuh. Intinya seperti itu. Juga ada beberapa penyakit yang kayak misalnya darah tinggi terus ke jantung, nanti merembetnya pasti ke paru-paru. Gitu. Karena jantung dan paru-paru itu kan berdekatan dan saling berkoneksi. Intinya seperti itu. Jantungmu bermasalah, cepat atau lambat paru-parumu akan bermasalah. Gitu. Oke. Iya. Oke, ada yang ditanya lagi? Ngeri-ngeri setiap tuh. Cepat periksa kalau ada gejala, ingatkan keluarga, jangan sampai terlambat. Gitu aja pesan saya.